Baiklah, kita akan lanjutkan menjawab soal matematika SMP nomor 6. Yang nomor 1 sampai dengan nomor 5 sudah kita bahas pada video terdahulu. Sekarang kelanjutannya yaitu nomor 6. Jika 0 kurang dari B, B kurang dari A, dan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 6 kali AB, maka A ditambah B dibagi A dikurangi B sama dengan berapa? Ya, kita jawab. Di sini perlu kita perhatikan bahwa B itu bilangan yang lebih dari 0, artinya B-nya positif. A-nya juga merupakan suatu bilangan yang lebih dari 0. Jadi A dan B itu bilangan positif. Dan di sini diketahui bahwa B itu lebih kecil dari A atau A lebih besar dari B. Sehingga A ditambah B adalah bilangan positif. Karena A positif atau lebih dari 0, B-nya juga lebih dari 0, maka pembilangnya adalah suatu bilangan positif. Kemudian bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya adalah A dikurangi B. A-nya bilangan positif, B-nya bilangan positif, tetapi di sini diketahui bahwa A-nya itu lebih besar daripada B. Sehingga kalau A dikurangi B, hasilnya juga positif. Sehingga baik pembilang yaitu A ditambah B maupun penyebut yaitu A dikurangi B, kedua-duanya adalah bilangan positif. Nah, kita lanjutkan untuk membahas atau menjawab soal ini. Ya. Jadi, karena B bilangan yang lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari 0, juga A lebih besar dari B. Coba kita lihat posisi ini ya. Yang ini harus kita perhatikan sehingga untuk A ditambah B dibagi A minus B ini jelas suatu bilangan yang bernilai positif. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kuadratkan? A ditambah B dibagi A dikurangi B kita kuadratkan. Ya. Kenapa kita kuadratkan? Karena kita ingin melibatkan yang ini. Yang diketahui yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 6 kali AB. Ya. Supaya bisa melibatkan itu, maka kita kuadratkan. Nah, sekarang kita kuadratkan. A ditambah B dikuadratkan menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Begitu juga dengan penyebutnya, yaitu karena A minus B dikuadratkan, maka kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi AB. Sehingga kita perolehlah pecahan seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat pembilangnya. Pembilangnya di sini ada A kuadrat ditambah B kuadrat. Begitu juga penyebutnya juga ada A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, ini kita bisa gantikan dengan yang diketahui yaitu 6AB. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan 6AB ditambah dengan 2AB. Penyebutnya juga begitu, 6AB dikurangi 2AB. Nah, sekarang karena sudah sama satuannya itu A kali B, yang sebelah kanan juga A kali B, maka 6AB ditambah 2AB adalah 8AB. So, penyebutnya 6AB dikurangi 2AB yaitu 4AB. Ya. Nah, di sini A dan B posisinya boleh diletakkan pada penyebut karena jaminannya adalah A dan B-nya bilangan positif. Maksudnya bukan bilangan 0. Ya. Sehingga kita bisa buat
di penyebut posisinya ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan bahwa A kali B untuk pembilang kita coret dengan A kali B untuk penyebut. Sehingga kita dapatkan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Atau yang ini. Ya. Nah, karena pertanyaannya adalah A ditambah B dibagi A dikurangi B, maka yang ini untuk kuadrat ini kita akan ambil akarnya. Sehingga kita peroleh A ditambah B dibagi A dikurangi B itu sama dengan akar 2. Jadi jawaban untuk soal nomor 6, A ditambah B per A dikurangi B adalah 2. Demikianlah jawaban nomor 6. Untuk jawaban nomor 7, kita akan bahas pada slide berikut ini. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 7. Semua pasangan bilangan bulat X, Y yang memenuhi X ditambah Y sama dengan X kali Y min 1 dan X kurang dari sama dengan Y adalah, jadi di sini yang diminta adalah pasangan bilangan bulat ya. Bilangan bulat X, Y ya. X-nya berapa, Y-nya berapa, X dan Y-nya bilangan bulat. Yang memenuhi ada persamaan ini ya. X ditambah Y sama dengan X dikalikan Y min 1. Dan syarat yang kedua harus dipenuhi bahwa nilai dari X ini lebih kecil atau sama dengan Y. Oke, kita lihat pembahasannya. Coba. Ya, sekarang coba kita perhatikan di sini untuk X ditambah Y sama dengan X ditambah, X dikalikan Y dikurangi 1. Ya, yang ini kurang bagus ininya, Bapak anggap aja bagus. X ditambah Y sama dengan X kali Y min 1, ini diketahui. Nah, sekarang kalau kita pindahkan ke ruas kanan semuanya, menjadi persamaannya menjadi X ditambah, X dikalikan Y dikurangi X dikurangi Y min 1. Kalau kita pindahkan semua ya. Nah, yang ini X kali Y min X min Y min 1 itu diperoleh dari persamaan yang sebelumnya, yaitu ini. Jadi kalau kita pindahkan berarti ini sama dengan 0. Nah, karena kita perlukan untuk memanipulasi agar bisa menjadi pemfaktoran, maka yang ini kita tambahkan dengan angka 2, tetapi ruas kanan juga kita berikan angka 2. Jadi yang ini persamaan ini suatu persamaan yang benar karena kita menambahkan angka 2 di ruas kiri dan angka 2 di ruas kanan. Sehingga kalau kita sederhanakan bentuknya menjadi X kali Y dikurangi X dikurangi Y ditambah 1. 1 itu diperoleh dari 2 min 1 ya. Ini sama dengan 2. Ya, sehingga yang kita manipulasi ini tadi sudah kita bisa buat suatu pemfaktoran, yaitu X min 1 dikalikan Y min 1 sama dengan 2. Ya. Jadi kalau X dikalikan Y menjadi XY, X kali min 1 menjadi min X, min 1 kali Y menjadi min Y, min 1 kali min 1 menjadi 1. Jadi ini sama ya, hanya bentuknya menjadi bentuk pemfaktoran. Kenapa kita buat pemfaktoran seperti ini? Supaya kita bisa mengetahui perkalian dari dua bilangan, yaitu masing-masing X min 1 dan Y min 1. Kalau kita kalikan sama dengan bilangan bulat 2. Ini artinya apa? Artinya bahwa X min 1 ini membagi 2. Y min 1
juga membagi 2. Atau kita tuliskan seperti ini ya. X min 1 membagi 2. 2 itu bilangan bulat positif. Karena X min 1 membagi 2, bilangan bulat yang membagi 2 itu yang mungkin adalah angka min 1. Membagi 2, angka 1 membagi 2, angka min 2 membagi 2, dan angka 2 juga membagi 2. Jadi kemungkinannya adalah min 1, 1, min 2, 2. Dari semua kemungkinan ini, kita ambil satu persatu untuk mencoba ya. Kalau X min 1-nya sama dengan min 1, katakanlah seperti ini, kita ambil yang pertama ini. Ya, jadi karena X min 1 sama dengan min 1, maka diperolehlah X sama dengan 0. Kalau kita pindahkan ke luas kanan ya. Kalau X-nya sama dengan 0, masukkan ke persamaan yang di atas, yaitu XY min X min Y min 1 ditambah 2 sama dengan 2. Atau yang mana saja di antara ketiga ini. Itu akan diperoleh nilai Y-nya sama dengan min 1. Begitu juga untuk yang kemungkinan kedua, yaitu X min 1 sama dengan 1. Maka diperoleh nilai X-nya sama dengan 2. Dan dengan cara yang sama, X disubstitusi atau menggantikan, misalkan di sini untuk mencari nilai Y, maka akan diperoleh nilai Y-nya adalah bilangan bulat 3. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga, yaitu X min 1 sama dengan min 2. Dari sini kita perolehlah nilai bilangan bulat X sama dengan negatif 1. Dengan cara yang sama, X sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke salah satu dari persamaan di atas, maka diperolehlah nilai Y sama dengan 0. Ini bilangan bulat. Nah, yang terakhir, yaitu kemungkinan yang terakhir, yaitu X min 1 sama dengan 2. Kalau X min 1 sama dengan 2, maka kita peroleh nilai X sama dengan 3. Dengan cara yang sama, X sama dengan 3, kita substitusikan persamaan di atas, didapatkan nilai Y sama dengan 2. Nah, setelah kita periksa, masing-masing kita periksa, ini bilangan bulat semuanya. Tetapi kita harus memilih yang memenuhi syarat yang X kurang dari sama dengan Y. Ya, ini harus terpenuhi. Nah, sekarang setelah diperiksa satu pasangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan X kurang dari sama dengan Y, itu hanya angka atau pasangan negatif 1 dan 0. Karena negatif 1 kurang dari 0. Kemudian 2 dan 3. X-nya 2, Y-nya 3. Karena X-nya kurang dari Y. Atau 2 kurang dari Y. Jadi pasangannya dari keempat ini hanya kita peroleh sesuai dengan permintaan pada soal, yaitu pasangan negatif 1,0 dan 2,3. Jadi semua pasangan bilangan bulat X, Y yang memenuhi adalah negatif 1,0 dan 2,3. Demikian jawaban soal nomor 7. Untuk jawaban soal nomor 8 akan kita bahas pada slide berikutnya. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 8. Soal nomor 8 ini nilai maksimum fungsi f(x) sama dengan 1/3 dipangkatkan x kuadrat min 4x ditambah 3 adalah berapa? Oke, baik. Di sini ada bilangan pecahan yang kurang dari 1 ya, yaitu 1/3. 1/3 ini bilangan antara 0 dan 1. Kalau kita pangkatkan semakin besar pangkatnya, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi supaya
menjadi suatu bilangan yang lebih dari 1, maka angka 1/3 itu kita usahakan dibuat menjadi 3 pangkat min 1. Ya, jadi di sini nomor 8 nilai maksimum dari fx sama dengan 1/3 dipangkatkan x kuadrat min 4x ditambah 3 adalah berapa? Di sini kita usahakan mengubah angka 1/3 yaitu pecahan yang nilainya kurang dari 1 menjadi angka yang nilainya lebih besar dari 1. Oke ya. Jadi 1/3, ingat bahwa angka 1/3 itu kita bisa tuliskan menjadi 3 pangkat negatif 1. Supaya di sini angkanya suatu bilangan yang lebih besar dari 1. Kalau kita buat seperti ini adalah bilangan yang nilainya antara 0 dan 1. Oke, baik ya. Jadi kalau fx-nya sama dengan 1/3 pangkat x kuadrat min 4x plus 3, maka fx ini kita bisa tuliskan menjadi 3 pangkat negatif x kuadrat ditambah 4x min 3. Ya, jadi seperti yang ini ya, pangkatnya dijadikan min 1 sehingga pangkatnya menjadi negatif x kuadrat tambah 4x dikurangi 3. Nah, agar fx-nya maksimum, maka katakanlah ini adalah y, yaitu min x kuadrat ditambah 4x min 3. Ini kita beri nama y ya. Katakan ini harus maksimum juga. Karena kalau angka 3 dipangkatkan dengan suatu bilangan yang semakin besar, maka nilai fx-nya akan semakin besar. Jadi untuk memaksimumkan y, ini kita perlu manipulasi supaya menjadi bentuknya bentuk kuadrat, supaya kita bisa melihat x-nya yang mana supaya y-nya maksimum. Ya, bentuk yang ini kita bisa tuliskan yaitu y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x min 3. Ini sama dengan, ya ini secara aljabar biasa ya, negatif dari x min 2 dipangkatkan 2. Ini ya, dipangkatkan 2 tetapi ditambah dengan 1. Jadi persamaan yang di tengah itu sama nilainya dengan persamaan yang di kanannya. Kenapa dibuat begitu? Supaya kita bisa melihat angka berapa x yang bisa kita gantikan di situ agar nilainya maksimum. Oke, kita ingat di sini ada negatif ya. Negatif, kalau x min 2 itu nilainya besar, maka y-nya akan kecil karena ini negatif. Oleh karena itu supaya x minus y ini kecil, yang paling kecil adalah 0, maka kita buat x min 2 adalah 0. Sehingga x-nya kita bisa dapatkan 2. Jadi kalau x-nya sama dengan 2, maka y-nya akan dapatkan nilai 1, yaitu nilai yang maksimum. Ya, jadi kalau x-nya masukkan di sini 2 dikurangi 2 itu 0. Dikuadratkan tetap 0 ditambah 1. Sehingga y-nya sama dengan 1, itulah y maksimum. Jadi maksimum dari fungsi fx adalah apabila x-nya sama dengan 2. Sehingga f2 dimasukkan ke fungsi ini, didapatkan f2 nilainya sama dengan 3. Jadi jawaban soal nomor 8 yaitu nilai maksimum dari fungsi fx yaitu f2 sama dengan 3. Inilah jawaban soal nomor 8. Untuk jawaban soal nomor 9, kita akan bahas pada slide berikut. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan untuk membahas nomor 9. Nomor 9 ini, misalkan n adalah sebuah bilangan asli 2 angka. Dan m adalah bilangan asli yang diperoleh dengan mempertukarkan kedua angka n. Ya, harus diperhatikan baik-baik ini maksud dari soal nomor 9 ini. Nah, sekarang bilangan prima berapakah yang selalu membagi habis
N dikurangi M. Oke ya, kita diberikan di sini bahwa N ini adalah bilangan asli 2 angka. Oke ya, dan M adalah bilangan asli yang diperoleh dengan mempertukarkan kedua angka dari N. Yang ditanyakan atau yang diminta adalah bilangan prima. Bilangan prima yang membagi N dikurangi M. Oke, nah sekarang kita bahas. Ya, sekarang karena N adalah sebuah bilangan asli 2 angka, maka N ini kita bisa tuliskan sebagai N sama dengan AB. Ini bilangan asli 2 angka. Berarti A di sini sebagai puluhan dan B di sini sebagai satuan. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa N sama dengan AB artinya 10A ditambah B. Nah, kemudian M adalah bilangan asli yang diperoleh dengan mempertukarkan kedua angka dari N. Sehingga M ini kita bisa tuliskan sebagai BA. Ya kan? Kita tukar yang N-nya AB, M-nya ditukar menjadi BA. Artinya B ini adalah sebuah puluhan dan A ini sebuah satuan. Maka BA ini tidak lain mengandung arti 10B ditambah dengan A. Oke ya. Nah, sekarang kita ikuti permintaannya adalah bilangan prima berapakah yang selalu membagi habis N dikurangi M. Nah, jadi N dikurangi M, ini N dikurangi M, dari N-nya adalah 10A tambah B, M-nya adalah 10B ditambah A, maka kalau N dikurangi M, itu kita beroleh 9A dikurangi 9B. Atau kita bisa buat pemfaktoran begini agar lebih sederhana, yaitu 9 kali A min B. Apa artinya 9 kali A min B sama dengan N dikurangi M? Artinya 9 ini membagi N dikurangi M. Ya. Nah, karena 9 membagi N dikurangi M, maka bilangan-bilangan bulat yang membagi 9 pun juga membagi N minus M. Salah satu bilangan yang membagi bilangan bulat yang membagi 9, salah satunya adalah angka 3. Ada angka yang lain, tetapi kita ambil yang prima, karena sesuai dengan permintaannya adalah bilangan prima. Jadi, bilangan prima yang selalu membagi habis N minus M adalah 3. Inilah jawaban untuk soal nomor 9. Jawaban untuk soal nomor 10 akan kita bahas pada slide berikut ini. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan membahas soal nomor 10, yaitu berapa banyak faktor positif dari 5 faktorial. Jadi yang ditanyakan adalah berapa banyak faktor positif dari 5 faktorial. Baiklah, kita lihat pembahasannya. Ya, jadi di sini 5 faktorial, itu kita sudah tahu ya. 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, kalau kita kalikan hasilnya adalah 120. Jadi 5 faktorial adalah 120. Nah, angka 120 ini kita bisa peroleh bilangan-bilangan prima yang membagi 120. Di sini bilangan-bilangan prima yang membagi 120 yaitu 2, 3, dan 5. Ya, secara lengkapnya 120 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 1 dikalikan 5 pangkat 1. Gitu. Silakan dikalikan, hasilnya adalah 120.
Maka pembagi dari 5 faktorial itu bentuknya seperti ini, yaitu 2 pangkat A dikali 3 pangkat B dikali 5 pangkat C. Nah, berapa A, berapa B, berapa C? Itu kita lihat dari pangkat dari angka 2, pangkat dari angka 1, pangkat dari angka 5. Nah, sekarang kita lihat A-nya dulu. A di sini kenapa 0, 1, 2, 3? Yang mungkin karena di sini kita perhatikan 2 pangkat 3. Angka 3 ini angka maksimum yang terbesar untuk 2 pangkat. Ya. Jadi 2 pangkat 3. 3 maksimum. Jadi kemungkinannya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, sekarang yang B bagaimana? Yang B ini kita perhatikan maksimumnya adalah 1. Karena maksimumnya 1, maka B ini kemungkinan 0, kemungkinan 1. Oke ya. Nah, sekarang C. Bagaimana C? C ini maksimumnya adalah 1. Sehingga C yang bisa mengisi posisi ini yang mungkin adalah 0 atau 1. Sehingga C-nya hanya memungkinkan nilainya 0 atau 1. Jadi, banyaknya pembagi positif dari 5 faktorial adalah karena A-nya di sini 4, maka ini ada 4. B-nya ada 2, maka kita kalikan dengan 2. C-nya ada 2, maka kita kalikan dengan 2. Sehingga 4 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Oleh karena itu, banyaknya faktor positif dari 5 faktorial adalah 16 bilangan positif. Inilah jawaban soal nomor 10. Untuk jawaban soal nomor 11 sampai 15 akan kita bahas pada slide yang terpisah. Terima kasih.